Halo teman-teman, anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian sehat-sehat ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Tuhan Yesus ingin kita selalu bergembira, ya, selalu sehat. Maka kita harus jaga kesehatan kita ya. Kita harus ya makan makanan bergizi, istirahat yang cukup ya. Ingat, kalau bepergian pakai masker ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kita harus tetap sehat, menjaga kesehatan kita. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bekerja bersama teman ya. Nanti kita hari ini diingatkan untuk apa? Supaya dengan bekerja sama tugas kita menjadi lebih ringan ya. Lihat di gambar ini, semua kegiatan dilakukan bersama-sama. Teman-teman, anak-anakku, kita mulai ya kegiatan kita ya. Saya mau bertanya nih, dari antara teman-teman anak-anakku, siapa yang sudah pernah bekerja sama dalam kelompok? Sudah ya? Siapa? Iya, sudah kan ya? Nah, kalau sudah, memang dalam kehidupan kita ada banyak sekali sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri ya, harus membutuhkan orang lain ya untuk bekerja sama. Ya, misalkan piket kelas ya, kalau piket kelas sendiri kan capek ya, harus nyapu, harus ngepel, bersihkan jendela, buang sampah ya. Nah, itu harus kita kerjakan juga bersama-sama, kita bagi tugasnya. Kamu yang nyapu ya, aku yang ini yang bersihkan jendela dan sebagainya ya. Atau saat kalian mempersiapkan perlombaan tuh, misalkan ada perlombaan apa ya, dalam acara 17-an Agustus, perayaan kemerdekaan ya, atau peringatan Sumpah Pemuda ya. Ada yang kamu tugasnya nanti kamu ikut lomba menyanyi ya. Aku yang pidato, kamu yang lomba ini membuat puisi. Nah, itu juga bekerja sama ya. Jadi banyak kegiatan lain ya yang teman-teman, yang anak-anak udah pernah alami ya. Jadi bila kita bekerja sama ya, pekerjaan kita jelas menjadi lebih ringan, menyenangkan dan cepat selesai. Terus nanti kita juga bisa lebih akrab dengan teman-teman kita ya, karena apa? Karena kalau kerjasama kan kita ngobrol, kita kadang-kadang juga bercerita, jadi kita bisa menjadi lebih akrab dengan teman-teman kita. Kita juga akan lebih bersemangat untuk bekerja, karena apa? Karena ditemani ya, ada temannya ya, ada tempat berbagi ya kan. Nah, anak-anakku, maka kita perlu memiliki sikap yang baik dalam bekerja sama agar dapat membangun relasi yang baik dengan teman-teman ya. Kita harus bersikap rukun, kita juga harus gembira dan penuh semangat ya. Jangan malah malas-malasan atau malah menonton saja ya. Itu yang harus dihindari ya. Sesungguhnya ya, teman-teman adalah anugerah Tuhan yang membantu kita tumbuh dan berkembang ya. Jadi teman-teman itu adalah anugerah Tuhan ya. Tuhan bekerja melalui teman-teman kita untuk membuat kita tumbuh dan berkembang ya. Ini nanti kita bisa lihat nasihat Rasul Paulus ya, ketika berbicara kepada jemaat di Efesus ya. Rasul Paulus memberikan nasihat agar kita menunjukkan kasih dengan saling membantu satu sama lain, selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Selanjutnya, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara ya. Nanti kita akan lihat ya secara khusus pesan Rasul Paulus ini, anak-anakku ya. Jadi keberhasilan dalam kelompok ya, saat bekerja sama ya, supaya mencapai tujuan kita harus apa? Harus semangat ya. Anggota-anggotanya harus semuanya bekerja dengan rendah hati, lemah lembut, sabar dan saling membantu satu sama lain ya, seperti gambar di bawah ini ya. Wah, coba kalau dibayangkan kalau itu kerja sendiri kan capek ya. Tapi kalau saling berbagi ya, semua terlibat, maka akan lebih mudah ya, lebih ringan ya. Anak-anakku ya, ini yang mau kita dengarkan nasihat Santo Paulus ya. Teman-teman, anak-anakku boleh membaca ya, atau hanya mendengarkan saja. Dengarkan ya.
Santo Paulus memberi nasihat, katanya, "Karena itu, saya minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kehendak-Mu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh dan satu roh. Begitu juga kalian dipanggil untuk satu harapan yang sama. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah yang menjadi Bapa semua orang. Dialah Tuhan semesta alam yang bekerja melalui semuanya dan berkuasa di dalam semuanya." Anak-anakku, itulah pesan nasihat dari Rasul Paulus, ya. Tuhan ingin agar pekerjaan kita menjadi ringan dan berhasil, ya. Maka Tuhan ingin juga agar kita bekerja sama dengan gembira dan penuh semangat. Karena itu, Ia memberi kita teman-teman yang ada di sekitar kita untuk membantu, ya, untuk bekerja sama dengan kita, ya. Teman-teman yang baik itu adalah anugerah Tuhan, ya, yang membantu kita untuk bertambah pintar. Karena itu, berusahalah untuk rukun dan damai dengan semua teman, ya. Kalau ada percekcokan, ya, segera minta maaf, ya, segera berdamai. "Maafkan aku ya kalau aku salah." Nah, kalau kalian dimintain maaf juga oke deh, saya maafkan, ya. Kita baikan lagi ya. Nah, jadi percekcokan tidak akan bertahan lama, segera berdamai, ya. Karena apa? Karena sekali lagi Tuhan hadir melalui teman-teman kita, ya. Tuhan senang melihat anak-anak bekerja sama dengan rukun dan penuh sukacita, ya. Anak-anakku, untuk mendalami pembelajaran kita pada kesempatan ini, saya minta anak-anakku menjawab pertanyaan ini, ya. Yang pertama, nanti bisa dituliskan di buku, ya. Yang pertama, bagaimana sikap yang baik bila teman mengajak kita bekerja sama? Ayo, bagaimana sikap yang baik? Ya, kalau ada, "Ayo kita bantuin dong, kita mau piket." Nah, sikapnya bagaimana, ya? Oke, dituliskan ya. Oke, yang nomor 2. Bagaimana sikap yang baik terhadap teman yang telah membantu kita, membantu pekerjaan kita? Nah, misalkan kita lagi piket tuh, ada yang membantu, terus kalau udah selesai, apa yang akan kita lakukan? Sikapnya bagaimana? Ya, yuk. Oke ya, yang nomor 3. Apa manfaat bekerja sama dengan teman? Manfaatnya apa? Ya, tadi sudah ya di depan, ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Terus yang keempat, sebutkan contoh-contoh pekerjaan yang dilakukan bersama teman, ya. Apa saja tuh yang sudah dilakukan bersama teman, ya, selain piket kelas, ya. Silahkan cari, ya. Kira-kira contoh pekerjaan apa? Terus yang berikutnya, siapa saja yang harus bekerja sama dalam tugas kelompok? Nah, kalau kelompok ada tugas, siapa sih yang harus bekerja? Satu orang kah atau? Iya, ya, silakan tuliskan, ya. Oke, kerjakan di buku, ya, kerjakan pelan-pelan, ya. Kalau masih bingung bisa dong minta bantuan sama mama papa, ya. Jadi, "Ma, ini maksudnya gimana ya? Aku masih bingung." Ya, silahkan tanya, ya. Nanti kalau udah selesai bisa dikirimkan ke Bapak Ibu Guru, ya. Supaya Bapak Ibu Guru tahu kalian sudah belajar dengan baik. Terus jangan lupa, ya, yang belum subscribe ya. Pencet tombol subscribe di bawah itu, ya, supaya kita tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Oke, saya kira pembelajaran kita cukup ya hari ini, ya. Kalian, ya, silahkan kerjakan ini dan nanti kumpulkan, ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Tuhan memberkati. God bless you.